Pesan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Surat Ali Imran ayat 140. Ayat ini pada dasarnya memang kalau mengikuti urutan susunan di dalam ayat itu sebelumnya dan setelahnya memang bercerita tentang peristiwa perang Uhud. Ayat itu berbunyi iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Sebelumnya ayat ini berbicara tentang apa? Perintah Allah kepada orang-orang beriman agar tetap jangan kemudian bersedih, jangan kemudian merasa lemah, wala tahinu wala tahzanu. Sebelumnya ayat bercerita tentang peristiwa perang Uhud, kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Kemudian Allah hibur di dalam ayat berikutnya dengan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa lemah, jangan merasa hina sebab kalian adalah orang-orang yang tinggi mulia jika kalian beriman, jika kalian mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan berikutnya iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kalian dalam peristiwa perang Uhud itu mengalami kerugian, apakah itu luka, apakah itu kematian, kehilangan harta, faqad massal qauma qarhum mithluh. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun orang-orang musyrikin Mekah atau orang-orang kafir juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami luka, mengalami kehilangan jiwa dan mengalami kehilangan ataupun kekurangan harta. Baru kemudian Allah menyebutnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Pesan apa dalam ayat ini? Tentang apa dalam ayat ini? Watilkal ayyam, demikianlah itulah hari-hari yang kami pergilirkan. Hari-hari tentang apa? Kalau menurut tafsir Al-Qurtubi, hari-hari yang Allah akan pergilirkan, kata beliau satu pendapat mengatakan, karena memang konteks sebelumnya berbicara tentang perang Uhud, maka ayat ini maksud Allah akan pergantikan hari-hari itu adalah dalam persoalan peperangan. Berarti tentang kemenangan dan kekalahan. Hari-hari tentang kemenangan dan kekalahan itu, kalau itu ditafsirkan bahwa watilkal ayyamu nudawiluha itu adalah fil harb, khusus dalam persoalan perang, maka maknanya dan demikianlah kemenangan dan kekalahan itu Allah akan pergilirkan di antara manusia. Siapa yang disebut dengan manusia? Seluruhnya, tanpa terkecuali apakah dia orang beriman atau orang kafir. Yang namanya kekalahan dan kemenangan itu Allah akan pergilirkan. Tidak oleh Allah pilih-pilih khusus untuk orang beriman, atau juga tidak Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang kafir, tetapi berlaku bagi keduanya. Karena ini adalah termasuk namanya sunnah kauniyah, hukum alam. Kalau itu hukum alam, sunnah kauniyah, maka Allah berlakukan kepada semua makhluknya, tidak peduli apakah mukmin atau kafir. Tergantung siapa di antara mukmin dan kafir itu yang kemudian menempuh sebab-sebab sunnah kauniyah itu. Kalau urusan dunia, kemenangan tadi dan kekalahan. Tetapi kalau urusan akhirat, maka akhirat itu hanya Allah khususkan. Kenikmatan akhirat itu hanya Allah khususkan. Kemenangan di akhirat itu hanya Allah akan khususkan bagi orang-orang yang beriman saja, dan tidak akan Allah berikan kepada orang-orang kafir. Maka satu tafsiran watilkal ayyamu nudawiluha, dan itulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia, itu maknanya adalah berlaku dalam persoalan peperangan antara menang dan kalah. Tetapi ternyata kata Imam Al-Qurtubi ada tafsiran kedua, ada dua versi. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu
ketika ada dua versi itu terkadang sebutnya kila fil harb wa kila, atau pendapat yang kedua atau tafsiran berikutnya bahwa watilkal ayyamu nudawiluha, yang dimaksud hari-hari yang Allah pergilirkan itu adalah termasuk dalam persoalan al-farhu wal gham. Al-farhu itu apa? Kebahagiaan, kesenangan. Wal gham itu juga bisa diartikan kesedihan. Berarti yang namanya sedih, yang namanya senang, bahagia, itu juga Allah pergilirkan, Allah perlakukan kepada seluruh makhluknya, pada semua manusia. Orang mukmin juga ada saatnya dia senang, tapi juga ada saatnya dia mengalami sedih. Orang kafir juga sama, ada saatnya dia mengalami senang, juga ada saatnya mengalami sedih. Berlaku semua bagi orang beriman maupun orang yang tidak beriman, bagi orang yang taat maupun orang yang tidak taat. Maka tidak selamanya orang yang beriman itu bahagia, senang terus. Ada kalanya juga mengalami sedih. Karena apa? Ini sunnah kauniyah, hukum alam. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja mengalami sedih kan. Apa sedihnya Rasulullah SAW? Dalam sejarah sampai disebut ada istilah amul huzni. Dalam kitab tarikh, kitab sejarah itu ada pembahasan khusus namanya amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Istri Rasulullah Khadijah, yang istri tercinta, yang mendukung betul dakwanya Rasulullah SAW. Sejak Rasulullah SAW masih memiliki pengikut hanya beberapa orang yang mati-matian membela dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, Khadijah ternyata meninggal dunia. Di tahun yang sama paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib juga sama, tidak kurang dari Khadijah pembelaannya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Itu juga meninggal dunia. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat membela kepada Rasulullah SAW, meninggal di waktu yang berdekatan di tahun yang sama. Maka tahun itu disebut dengan amul huzni. Siapa yang merasakan kesedihan? Rasulullah. Ini Nabi dan Rasul. Apalagi kita orang beriman. Tidak hanya orang beriman, tidak hanya para Nabi dan Rasul, dan orang-orang kafir pun mengalami hal yang sama. Mereka ada saatnya senang dan bahagia, tetapi ini tidak selamanya. Ada juga saat mereka mengalami kesedihan. Itu yang tafsiran kedua, diartikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia, bahagia sedih. Berikutnya apa kata Imam Al-Qurtubi? Berikutnya adalah as-sihhatu was-saqam. Sehat dan sakit juga Allah pergilirkan. Maka tidak ada orang yang kemudian sehat sepanjang hidup. Pasti dia mengalami masa dia sakit. Demikian juga tidak ada orang yang kemudian sepanjang hidupnya sakit terus pasti mengalami sehat. Cuma terkadang kita baru sadar nikmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terkala sakit. Ketika sehat kadang kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pergilirkan itu. Orang kafir pun demikian. Ada kalanya mereka juga mengalami sehat, tapi juga ada kalanya mereka mengalami sakit. Allah pergilirkan itu. Karena ini hukum namanya sunnah kauniyah, hukum alam. Berlaku bagi semua dan tidak pilih-pilih. Maka hadirin hadirat dalam hati Allah Subhanahu wa taala, persoalan senang dan sedih, persoalan sehat dan sakit, kita tidak boleh iri dengan orang-orang kafir. Kan terkadang orang-orang yang belum memahami tentang sunnah kauniyah, terkadang ada orang yang kemudian menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersoalkan tentang apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak taat? Kenapa orang-orang yang kafir? Bahkan mungkin kenapa orang-orang yang ternyata dia memusuhi kepada Islam, kenapa kok diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata fisiknya sehat, kelihatannya bahagia? Kita melihat dari jauh karena kita tidak dekat dengan dia.
Makanya kata para ulama, seandainya kita masing-masing kita ini bisa masuk ke hati orang lain, bisa menyelami hati orang lain, masuk ke dalam, kemudian bisa merasakan apa yang ada di dalam hati orang lain, kita akan tahu ternyata orang yang kita lihat bahagia secara zahir ternyata tidak selamanya bahagia. Ada saatnya dia sedih. Kita melihat ada orang yang sedih, ternyata tidak selamanya dia sedih. Ada saatnya dia bahagia. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu hati orang itu. Nah, kadang orang kafir mungkin terlihat dalam pandangan orang-orang yang belum memahami tentang sunnah kauniyah tadi, menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya yang beriman, mestinya orang kafir dijadikan sedih terus. Mestinya orang kafir dijadikan apa? Dijadikan sakit terus. Tetapi karena orang ini tidak mengerti tentang sunnah kauniyah, akhirnya menggugat seperti itu. Kenapa tidak dijadikan orang kafir sakit terus, sedih terus? Ternyata sunnah Allah itu ada dua, sunnah kauniyah dan sunnah syariah. Sunnah kauniyah itu hukum alam, Allah berlakukan kepada seluruh hambanya, tidak pandang bulu. Tetapi kalau sudah sunnah syariah, itu artinya apa? Kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada hambanya. Karena ini maknanya kebaikan, maka hanya Allah berikan kepada orang beriman. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi berikutnya, hari-hari yang Allah akan pergilirkan selain bahagia, sedih, sakit dan sehat, berikutnya adalah al-ghina wal faqr. Apa al-ghina itu? Cukup kaya. Kebalikannya adalah sempit atau miskin. Allah pergilirkan itu. Allah putar. Tidak selamanya orang dalam keadaan selalu berada dalam kelapangan, selalu berada dalam keadaan kaya. Ada kalanya dia mengalami masa kesempitan. Ada kalanya juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fakir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Memutar, mempergantikan, mempergilirkan kondisi demikian mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat dalam hadis Riyadhus Shalihin, kisah tentang apa? Di zaman Bani Israel ada 3 orang yang ketiga-tiganya ini apa? Latar belakangnya orang yang dalam keadaan cacat, dalam keadaan kondisinya apa? Fakir. Satu buta, satu apa? Dalam keadaan kena penyakit kusta. Satu lagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kepalanya botak. Ketiga-tiganya ini secara fisik cacat, tidak baik, tidak indah. Di samping itu mereka miskin. Ternyata diuji ketiganya. Didatangi malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya menawarkan kepada 3 orang tadi, maukah Anda kondisinya diperbaiki? Tentu, siapa yang tidak mau kan? Bayar aja orang mau kan? Ini enggak bayar. Apa contohnya orang bayar? Orang mau ganti kelamin aja mau kan? Bayar. Supaya apa? Supaya indah, bagus menurut dia. Orang merubah wajah, merubah fisik, anggota badan itu, walaupun bayar, hari ini orang mau. Supaya apa? Supaya terlihat indah, supaya terlihat cantik, supaya terlihat apa? Bagus dalam pandangan manusia. Apalagi 3 orang tadi didatangi malaikat, ditawarkan secara gratis, maukah aku rubah kondisi Anda? Yang tadinya botak kemudian ditumbuhkan rambut di dalam kepalanya sehingga kepalanya terlihat indah. Yang tadinya buta dijadikan kemudian bisa melihat. Yang tadinya apa? Dalam keadaan tubuhnya ini belang, abros kalau dalam ayat Al-Quran itu. Yang tadinya tubuhnya belang itu dirubah kulitnya menjadi apa? Menjadi bersih, indah, mulus. Di samping itu kemudian masing-masing juga diberikan apa? Diberikan modal oleh malaikat. Dalam waktu singkat ketiga-tiganya masing-masing jadi kaya kan? Yang diberikan kambing, yang diberikan onta, yang diberikan sapi, ketiga-tiganya kemudian berkembang biak hewannya sehingga menjadi orang yang kaya raya. Kemudian malaikat datang lagi untuk menguji siapa di antara ketiganya yang kemudian bersyukur, yang kemudian ingat tentang masa lalunya,
kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang ingat itu orang yang buta, yang kusta, yang kulitnya rusak, yang kepalanya botak, ketika didatangi malaikat dalam rupa manusia kemudian berpura-pura mengemis meminta. Ternyata yang dua orang itu apa? Lupa diri. Yang satu mengatakan apa? Yang satu mengatakan, ini harta saya dapatkan semata-mata karena kepandaian dan keahlian saya. Yang satu lagi juga mengatakan demikian. Akhirnya malaikat ini mengatakan, Anda tidak ingat, lupa bahwa masa lalu Anda sebelum ini adalah Anda orang yang begini dan begini. Maka akhirnya malaikat itu mendoakan kepada Allah kembali semula, berubah kembali semula. Yang tadi kepalanya botak jadi botak, yang tadinya kulitnya rusak jadi rusak kembali, hartanya hilang dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat. Kenapa? Allah yang melakukan itu sangat mudah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah hari-hari kami pergilirkan. Sehingga kalau itu kita ingat betul nasihat Allah, pesan Allah tentang wa tilkal ayyamu nudawiluha ini, bahwa apa yang ada dalam diri kita yang kita miliki ini tidak kekal. Apa yang kita miliki ini tidak akan selamanya seperti itu, ada mengalami fluktuasi, ada mengalami perubahan, dan yang melakukan itu semua adalah Allah Maha Mampu. Sehingga ketika kita dalam keadaan sehat, kita tetap untuk apa? Ingat kepada Allah. Melihat orang yang dalam keadaan tidak sehat, melihat orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah, dari ujian yang engkau berikan kepada hambamu ini, dan engkau telah lebihkan aku, berikan kelebihan di antara hamba-hambamu yang lain dengan kelebihan yang banyak.